Selamat malam semuanya, para kreator dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam webinar KAI yang ke-14. KAI merupakan sebuah forum yang baru saja terbentuk, di mana di sini kita membicarakan semua terkait dengan artificial intelligence. Nah, malam ini kita akan bicara topik yang sangat menarik, yang sebetulnya sudah lama juga di-request oleh beberapa orang, yaitu tentang tren penggunaan AI di media massa. Apakah sebuah peluang atau justru ancaman? Nah, topik ini relevan banget nih buat para jurnalis khususnya atau yang bekerja di media massa. Dan malam ini kita kedatangan tamu spesial juga, namanya Tri Suharman. Beliau seorang praktisi media, juga produser di sebuah TV nasional, ya. Nah, selain itu nih, Tri Suharman ini juga banyak menulis ternyata terkait dengan AI, baik di jurnal maupun esai ya atau artikel. Nah, beliau juga pernah bekerja di Tempo, sebelumnya di Jawa Pos ya di Makassar, kemudian ke Tempo dan saat ini di Kompas ya salah Metro TV. satunya. Selain itu juga Ya. beliau juga seorang dosen ya di beberapa kampus yang bicara soal komunikasi. Gitu kurang lebih ya. Dan Baik. selebihnya menulis banyak artikel juga jurnal terkait dengan AI. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, topik ini sengaja kita angkat karena makin ke sini ternyata para jurnalis, teman-teman yang bekerja di media massa sudah banyak menggunakan AI dalam kerja-kerjanya gitu ya. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun banyak juga yang sudah menggunakan itu. Dan beberapa teman-teman jurnalis mengaku bahwa ini sangat membantu dalam kerja-kerja mereka, mempercepat kerja-kerjanya begitu ya. Tapi bukan berarti bahwa tanpa tantangan nih. Salah satunya adalah apakah berita yang dihasilkan oleh para jurnalis ini bebas dari hoaks gitu ya. Bagaimana soal kedalamannya dan bagaimana juga soal nasib gitu ya para jurnalis ketika sudah bisa digantikan dengan AI. Nah, itu semua akan kita bahas dalam webinar malam ini bersama Tri Suharman. Malam ini saya nggak sendiri, saya bersama Mas Elsa. Halo Mas Elsa. Ya, selamat malam, Mila. Apa Selamat malam kabar? Mas Elsa. Gimana Mas Elsa tema kita malam ini? Ya, ini tema yang menarik karena AI itu tentu punya banyak pengaruh dalam aspek apapun, termasuk aspek penulisan, apalagi di media massa ya. Kita ingin mendengarkan nanti pandangan dari narasumber tentang ini. Awalnya saya punya pandangan yang sama dengan banyak orang bahwa AI ini makhluk yang pintar, tapi dia bisa kita pakai sebagai asisten, gitu kan. Tapi lama-lama saya punya kekhawatiran juga, jangan-jangan karena AI ini terlalu pintar, suatu saat jangan-jangan dia jauh lebih pintar dari kita sehingga kita yang kemudian menjadi asisten. Kita ingin lihat nanti pandangan Mas Tri Suharman tentang ini. Tapi mau tidak mau memang media massa tentu sangat terbantu oleh perkembangan AI ini karena dalam waktu yang sangat cepat dia bisa mendapatkan data yang luar biasa yang mungkin selama ini kita harus cari dengan susah payah dulu di Google dan buku atau apapun. Tapi sekarang dengan bertanya satu pertanyaan saja kita sudah bisa mendapatkan jawaban yang begitu luar biasa, begitu komprehensif dari AI. Jadi dengan sendirinya akan terjadi perubahan besar-besaran di dunia media massa terkait dengan perkembangan AI ini. Tapi Mila, sebelum kita mulai, seperti biasa nih Mas Tri Suharman, kami menyiapkan semacam video pendek yang kita buat terkait dengan tema ini. Apakah ini videonya ada? Mas Bayu, silakan diputar. Ya. Beberapa tahun terakhir, dunia media mengalami revolusi diam-diam. Teknologi kecerdasan buatan AI kini hadir dalam proses produksi berita di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Media besar seperti Kompas dan Detik telah mengembangkan sistem AI untuk menyusun draft berita berdasarkan data real time. Sementara itu, startup seperti Noice dan IDN Media memanfaatkan AI untuk kurasi konten dan personalisasi pembaca.
Tapi, kemajuan ini bukan tanpa risiko. Laporan AJI Jakarta 2024 mencatat semakin banyak redaksi mengandalkan AI untuk menghasilkan berita cepat. Hasilnya, potensi hoaks dan bias algoritma makin besar. AI lebih mementingkan popularitas ketimbang kebenaran. Litbang Kominfo menemukan 68% pembaca digital merasa lebih cepat dapat informasi karena AI. Namun 42% diantaranya ragu dengan keakuratan kontennya. Lalu di tengah arus teknologi yang tak terbendung, bagaimana kita menjaga etika dan kualitas jurnalisme? Apakah AI akan menjadi mitra kerja jurnalis atau justru menggantikan mereka sepenuhnya? AI bukan musuh tapi alat. Semua kembali pada tangan dan niat manusianya. Karena jurnalisme sejati bukan sekadar soal cepat, tapi juga soal benar. Ya, oke, itu adalah video yang kami buat seperti biasa menjelang satu diskusi. Dan mungkin Mila, kita persilakan kepada Mas Tri Suharman untuk bicara. Kita punya waktu 2 jam, Mas, biasanya. Baik. Mungkin bisa bicara antara 15 sampai 40 menit. Setelah itu kita akan pakai untuk diskusi. Silakan, Mas Tri Suharman. Ya. Baik, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diundang dalam kegiatan ini, dan kemudian saya juga, ini Mila ini salah satu teman lama saya ya. Teman lama yang nggak pernah ketemu. Suara saya kedengaran ya? Ini. Kedengaran? Ya. Oh ya. Teman lama yang nggak pernah ketemu langsung ini. Wah, Mila nih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya diminta di sini untuk memaparkan bagaimana sih perkembangan AI di media massa. Nah, sebelum itu saya akan masuk mungkin untuk di PPT saya ya. Ya. Wait, PPT saya mana? Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini selama 2 jam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita gunakan untuk sharing, karena saya tahu bahwa para peserta dalam pertemuan ini tentu juga punya perspektif, punya pengetahuan juga terkait informasi yang mungkin saya berikan ini, dan kita jadikan ini bahan untuk sharing ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sudah diperkenalkan sama Mila, saya ini adalah jurnalis ya, sudah hampir 19 tahun sebagai jurnalis. Saat ini saya menjadi produser di salah satu TV nasional, yaitu Metro TV ya. Itu sejak 2016. Kemudian sebelumnya saya di majalah Tempo. Saya dulunya koresponden Tempo di Makassar, kemudian 2010 ditarik ke Jakarta untuk menjadi koresponden, menjadi jurnalis tetap di sini. Dan sebelumnya lagi saya ada di koran lokal di Sulawesi. Dan saat ini saya juga masih kuliah. Saya menjalani pendidikan doktoral di Universitas Mercu Buana Jakarta. Kemudian AI ini sebenarnya saya mengenal ini sejak awal-awal pandemi, ketika saya mulai fokus pada jurnalisme data ya. Jadi kami itu sejak tahun 2020-an tuh udah mulai mengarah pada jurnalisme data sebagai respons atas maraknya hoax gitu ya, di Indonesia waktu itu ya. Jadi saya kebetulan terpilih oleh AJI Indonesia dengan Google News Initiative itu sebagai salah satu mentor jurnalisme data di Indonesia. Jadi saya keliling-keliling untuk memberikan pemahaman bagaimana jurnalisme data itu di banyak media di daerah dan di pusat. Dan di situ jurnalisme data itu banyak menggunakan tools yang sangat berkaitan dengan AI dalam hal penerapannya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian literasi media dan cek fakta. Dan terakhir ini udah mulai muncul generatif AI ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebagai
apa ya, sebagai jurnalis yang sudah sebagai orang yang cukup konsen di dunia jurnalisme ya, saya benar-benar melewati proses ya, Bapak Ibu, yang mulai dari media tradisional sampai pada hari ini gitu. Dan saya merasa itu sangat cepat sekali gitu ya. Saya ingat dulu ketika saya pertama-tama tuh jadi jurnalis, sangat bangga membawa media apa namanya dalam bentuk paper koran ya kemana-mana ya untuk dibaca dan kemudian muncul ya namanya media online gitu ya. Saya ingat banget tahun berapa, tahun 2007 2008 tuh ketika orang mengatakan bahwa media online ini mungkin baru 10 tahun lagi ya akan apa namanya akan booming gitu di Indonesia. Walaupun sebelumnya ada ya tahun 90 udah muncul ya. Tapi waktu itu prediksi itu 10 tahun lagi dan apa yang terjadi? Nggak sampai 5 tahun dari pertemuan saya itu banyak media cetak yang bertumbangan dan media online pada akhirnya menjadi raksasa gitu ya. Begitu pula dengan media sosial bahwa di awalnya jurnalisme menganggap bahwa ini nggak akan apa namanya menjadi sebuah fokus masyarakat ya untuk melihat informasi. Tapi seiring berkembangnya zaman itu berubah menjadi satu entitas informasi tersendiri yang membuat kami pada akhirnya, ini ada apa gitu ya itu. Dan kami belajar dalam perjalanan tersebut termasuk di AI ini bahwa kami tidak boleh menafikan keberadaan teknologi, tapi kami tetap harus mengedepankan apa sih namanya kemampuan manusia dalam hal menyajikan informasi Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu pengen apa namanya mungkin sudah tahu juga sebagian bahwa sebenarnya artificial intelligence itu yang mempopulerkan di awal-awal tuh media Bapak Ibu sekalian. Itu kalau kita melihat ya kehadiran beberapa AI di luar ya, misalnya Bloomberg, ada Cybot, ada heliograf di Washington Post, kemudian di apa namanya di Forbes ada Barti gitu ya. Itu semuanya tuh udah lama terjadi gitu. Itu udah lama menghasilkan informasi-informasi yang mirip dengan AI yang hari ini sebenarnya gitu ya. Di mana kita misalnya chat GPT hari ini kita masukkan data terus dijadikan sebuah narasi itu sudah lama sebenarnya ada di media dan terus dikembangkan sampai pada akhirnya hari ini booming dengan wajah baru gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi poin saya mengatakan di sini bahwa media pun sudah menyadari keberadaan AI dan ini sangat membantu kami dalam hal menyajikan informasi yang cepat, kemudian menghasilkan produksi berita yang lebih banyak, kemudian juga bagaimana kami tidak harus apa sih namanya tidak harus misalnya seperti ini ya. Kemarin waktu kita pandemi COVID, kami tidak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, kami menggunakan beberapa tools yang pasti ada apa namanya berkaitan dengan AI untuk mencari informasi tersebut. Misalnya di Narasi pada 2020 itu dia menciptakan sebuah liputan sangat bagus di Jogja ya. Itu terkait sebuah bangunan yang itu dikorupsi gitu ya. Tapi reporternya tuh nggak pernah ke sana. Kita menggunakan waktu itu teman-teman di Narasi menggunakan waktu itu Google apa ya namanya eh, apa namanya itu yang apa sih Google Dunia itu aku lupa lagi namanya. Itu kita lihat foto-foto perkembangan pembangunan dari tahun ini ke tahun ini gitu ya. Google kan merekam itu ya, Google Maps ya merekam itu dan itu dijadikan bahan bagi teman-teman untuk menciptakan sebuah liputan yang menarik terkait sebuah proyek yang ada di daerah itu walaupun kami tidak berada di situ. Jadi ini pada intinya keberadaan artificial intelligence ini sangat baik di kami dalam hal kecepatan, dalam hal kalau ke daerah-daerah yang mungkin tidak bisa kami eh, apa sih namanya capai gitu ya teman-teman ya. Dan kalau di Indonesia sendiri, nah kalau kita melihat ya, di dunia itu 2015 ada 2016. Nah di Indonesia sendiri sebenarnya kita sudah mengenal udah lama juga ya keberadaan AI itu ya. Ada dulu namanya beritagar.id gitu. Itu salah satu media yang pertama sekali apa namanya menggunakan AI waktu itu untuk teknologi beritanya, itu untuk mempercepat beritanya.
beritanya itu kalau nggak salah tuh namanya apa ya, robot tutorial waktu itu ya, itu ini booming juga waktu itu. Dia dia jadi AI yang diciptakan sama Beritagar ini, dia dengan cepat menghasilkan sebuah berita, misalnya pertandingan sepak bola itu berdasarkan data pertandingan dari pihak ketiga gitu. Jadi data mentah yang dimasukkan ke dalam tools tersebut kemudian diolah sedemikian rupa hingga menjadi sebuah narasi yang cepat dan menarik serta bisa juga menjadi infografis gitu ya. Ini Beritagar, sayangnya Beritagar hari ini udah nggak ada ya. Itu udah berganti nama, kalau nggak salah namanya Lokadata, tapi dan dia tidak fokus lagi ke media, entah kenapa ya. Dulu yang di Bertagar ini senior-senior saya juga sih sebenarnya di Tempo ya. Kemudian TV One ya, pasti Bapak Ibu tahu sendiri TV One apa namanya, adalah salah satu TV yang pertama memperkenalkan presenter AI ya, walaupun sebenarnya media-media ada juga media lain yang mengklaim bahwa dia yang pertama, tapi ini berdasarkan hasil riset yang saya baca TV One lah yang pertama ya. Tapi ya pada intinya di TV sendiri itu belum terlalu apa sih namanya, belum terlalu luas penggunaannya, dia hanya ada di program-program tertentu. Baik, kalau di jurnalis, nah kalau jurnalis ya, kita masuk ke jurnalisnya Bapak Ibu ya. Jurnalis tuh sejak saya liputan, saya masih liputan di tahun 2015, saya sekarang kebanyakan di kantor ya. Itu kita sudah menggunakan tuh waktu itu tuh tools-tools AI itu, misalnya audio to text gitu ya. Itu udah dikenal tuh tahun 2015-an gitu. Ketika kami wawancara di DPR, saya waktu itu sempat sempat ngepost di DPR di KPK ya lama ya. Itu hasil wawancara dari pimpinan KPK misalnya atau para terduga kasus korupsi, itu kita apa namanya nggak main transkrip lagi seperti zaman dulu, tapi kita tinggal masukkan ke tools, kemudian tools itu akan mengeluarkan teks gitu ya. Begitupun dengan image gitu ya. Image juga bisa menjadi sebuah teks. Itu semuanya kita sudah. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa ini sudah cukup lama, tapi memang boomingnya semakin dahsyat ya meskipun ke sini ya. Khususnya ketika ChatGPT udah mulai muncul, Gemini, kemudian ada DeepSeek ya. Nah ini terus menjadi tren di media untuk bagaimana kita bisa menggunakan AI ini sebagai bagian dari menciptakan sebuah produk-produk jurnalisme. Nah, saya kebetulan melakukan beberapa riset terkait bagaimana sih di media itu penggunaan AI itu. Nah, media rata-rata hari ini itu berusaha menyambungkan antara CMS mereka dengan AI gitu ya. Jadi ketika mereka masuk ke CMS, dia akan bisa apa namanya tersambung dengan ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek ya. Itu yang sedang terjadi di media ini. Medcom misalnya nih. Medcom ini kalau sekedar informasi, ini adalah medianya Metro TV ya, media online-nya Metro TV ya. Ini sekarang lagi uji coba terus bagaimana dia bisa menghasilkan atau memproduksi berita itu langsung dari CMS-nya mereka gitu. Jadi tidak lagi harus masuk ke situs ChatGPT dulu, tidak lagi harus masuk ke DeepSeek dulu dan lain-lainnya. Dan upayanya itu adalah dia akan menciptakan, ketika kita masukkan prompt misalnya ya di sebuah, kita mau menulis nih misalnya kebijakan tarif Trump gitu, gimana sih kebijakan tarif Trump gitu. Nah, tiga apa namanya AI ini akan memberikan perspektif masing-masing gitu ya. Seperti itulah yang sedang diuji coba di beberapa media gitu. ChatGPT dia ngomong apa, terus Gemini ngomong apa, DeepSeek ngomong apa gitu ya. Dan itu akan menjadi bahan bagi teman-teman untuk diramu menjadi sebuah artikel gitu ya. Itu lagi dalam proses apa sih namanya uji coba gitu ya. Itu banyak. Nah, tapi ada beberapa yang udah mapan, misalnya Kompas, ada IDN Times gitu ya. Mereka sudah memasukkan beberapa apa namanya unsur-unsur AI dalam dalam situs mereka. Misalnya tuh kalau di kompas.com itu ada di atas ya, atau di IDN Times itu ada di atas baca cepat, atau apa istilahnya tuh kalau kalau di ini intinya sih gitu ya. Ini untuk memudahkan orang melihat poin-poin dari berita tersebut gitu kalau di IDN Times ya. Seperti itu.
Nah, sementara suara pun seperti itu. Suara.com, Medcom itu masih banyak lagi itu masih menyambungkan itu dalam CMS mereka gitu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya. Atau mungkin ada sesi sendiri ya nanti ya pertanyaannya ya. Ya, nanti ini silakan presentasi Baik, dulu nanti di ini kan. Ya. baik. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di Edit in Times itu ini ada intinya sih. Nah ini AI nih yang merangkum nih bahwa dari berita perang dagang AS China ini itu intinya tuh ini gitu. Ini sebagai apa upaya media untuk menjangkau Gen Z ya, yang dimana mereka itu lebih suka hal-hal yang lebih cepat gitu ya, berita-berita pendek gitu ya. Jadi kita siapkan seperti itu. Kemudian ini misalnya ini Taking Asia nih yang kedua nih yang berita soal Menteri Koperasi ini. Ini buatan AI Bapak Ibu, tapi dia bersumber dari media lagi gitu. Jadi dia semacam agregator gitu ya. Jadi seumpama ada nih berita kontan, ini kan berita kontan nih diambil nih panjang banget. Dia ringkas jadi 4 paragraf aja gitu. Itu menggunakan AI hari ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terakhir ya, seperti Bapak Ibu tahu ada kalau di TV itu banyak apa namanya penyiar AI. Kemudian sekarang juga muncul beberapa apa AI yang berbentuk audiovisual itu juga mulai dikapitalisasi oleh beberapa media ya. Seperti itu Bapak Ibu ya perkembangan media. Mungkin ini ya, mungkin kelihatannya kenapa sih itu masih standar-standar aja. Memang, kenapa seperti itu? Karena kami menyadari bahwa AI ini, ya, kami hati-hati ya melihat AI ini. Banyak sekali survei, misalnya yang mengatakan bahwa penggunaan AI itu kurang dibaca oleh masyarakat gitu ya. Kemudian public skeptis juga dengan berita-berita AI karena khawatir itu informasi yang tidak benar. Itulah yang menjadi beberapa pertimbangan media pada akhirnya AI itu tidak terlalu digunakan ya untuk informasi yang sifatnya hard news, Bapak Ibu. Itu kebanyakan di berita-berita tips aja, tips membuat apa gitu. Itu banyak tuh yang pakai AI. Tapi kalau kita bicara Presiden Prabowo misalnya atau berita-berita perkembangan ekonomi terkini misalnya kami masih lebih pada menggunakan jurnalis sebagai bahan utama dalam membuat berita tersebut. Dan kami selalu menekankan bahwa AI ini alat bantu gitu. Jangan sampai menjadi dia lebih unggul dibanding kita dalam menyajikan informasi. Kenapa? Karena ya kami tahu sendiri bahwa bias di balik AI tersebut itu cukup tinggi Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini salah satu contoh ya kalau Bapak Ibu melihat ya. Ini hoax berbasis manipulasi suara deepfake gitu ya. Ini lagi marak banget. Sekarang kalau di media sosial kita melihat muncul apa sih namanya audio yang mirip dengan pejabat misalnya, yang mirip dengan yang terbaru tuh kemarin mirip Presiden Prabowo ya, yang pada akhirnya pelakunya ditangkap ya. Nah itulah yang juga menjadi sebuah kekhawatiran di dunia jurnalistik, di mana AI itu kami mengambil mentah-mentah informasi dari media sosial khususnya hari ini ya. Karena jangan sampai itu adalah buatan AI gitu ya. Jangan sampai data-data itu dihasilkan oleh AI yang tidak ada sumber dari yang benar gitu. Makanya kami cukup hati-hati. Media pada akhirnya menciptakan beberapa media itu menciptakan kanal ya namanya Cek Fakta. Bapak Ibu saya kebetulan salah satu mentor di bidang Cek Fakta perwakilan AJI Indonesia dan Google News Inisiatif ya. Nah kami itu membawa misi ke banyak daerah ke banyak media untuk menciptakan media itu memiliki kanal yang namanya cek fakta. Cek fakta itu apa? Ketika ada informasi di media sosial yang selama ini sudah menjadi apa sih namanya sesuatu yang lumrah di media itu diambil menjadi bahan bahan berita. Tapi kami menjadikan itu sebagai bahan untuk apa ya istilahnya kalau dalam teori hari ini tadi istilahnya trompet implikasi gitu, implifikasi gitu ya. Jadi media itu mengambil bahan dari media sosial, kemudian bahan atau informasi tersebut kami berusaha saring sehingga dia menghasilkan sebuah informasi yang sehat untuk publik gitu ya. Itu bagian dari upaya kami juga untuk menghadapi AI yang penggunaan AI yang jahat ya itu gitu misalnya gitu ya.
Nah, makanya muncullah yang namanya cek fakta di banyak media itu dikembangkan oleh AJI Indonesia, kemudian Asosiasi Media Cyber Indonesia itu saya dua organisasi itu saya bagian dari mentor di situ Bapak Ibu sekalian ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun belakangan ini memang muncul kegamangan di dunia jurnalisme terkait dengan keberadaan AI ini ya. Nah, kami tuh selalu meyakini selama ini bahwa kode etik jurnalisme itu adalah sebuah kode etik jurnalis adalah sebuah apa sih namanya aturan baku yang bisa kami gunakan untuk mencegah media itu kebablasan dalam menggunakan AI gitu ya. Dan ternyata itu tapi hal itu ternyata tidak bisa menjadi apa sih namanya menjadi sebuah hal utama sehingga pada akhirnya Dewan Pers berinisiatif itu membuat sebuah aturan baru terkait keberadaan artificial intelligence ini. Itu kalau nggak salah namanya itu peraturan nomor 1 tahun 2025 baru banget disahkan kalau nggak salah di bulan Februari kemarin ya. Walaupun pembahasannya itu sekitar 2 tahunan gitu ya. Itu berisi lebih detail gitu ya. Jadi memang kita tetap berfokus pada kode etik jurnalistik gitu ya. Bagaimana kode etik jurnalistik bahwa media itu harus profesional, tidak boleh memberitakan berita bohong. Tapi detailnya kita bisa lihat di apa sih namanya di peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025 terkait kecerdasan buatan. Di sana tuh dijelaskan dengan cukup baik dan detail bagaimana harusnya media itu bersikap terhadap AI. Misalnya bahwa AI wajib dikendalikan oleh manusia mulai dari awal sampai produksi berita. Jadi kita nggak boleh media tuh nggak boleh pasrah aja dengan AI gitu ya maksudnya. Copy paste dari langsung chat GPT misalnya, tapi kita harus mengendalikan itu. Cara mengendalikannya ya kita hanya akan menjadikan AI itu sebagai apa ya salah satu rujukan yang butuh verifikasi lagi lebih dalam. Itu maksud dari salah satu aturan tersebut. Kemudian tanggung jawab. Nah, perusahaan pers juga bertanggung jawab banget atas produk berbasis AI. Jadi, walaupun dia berbasis AI, media tetap harus bertanggung jawab di situ gitu ya. Yang dihasilkan itu jangan sampai media tersebut pada akhirnya lepas tangan. Enggak, kami dapat dari ChatGPT misalnya enggak. Itu sudah diatur di dalam peraturan nomor 1 tahun 2025 ini sehingga ya secara hukum ketika ada kesalahan informasi yang dilakukan oleh media tersebut, masyarakat boleh menuntut itu lewat Dewan Pers tentunya ya. Kemudian ada hak kita, ada proses pengaduan yang pada akhirnya tetap beracu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2099 tentang jurnalistik, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, benar-benar nggak terlalu cepat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Dewan Pers menciptakan aturan terkait AI, nah ini rame-rame nih. Pada akhirnya organisasi-organisasi profesi di bidang jurnalistik juga membuat aturan-aturan baku tentang AI kepada anggotanya yang tentunya tetap menginduk kepada Dewan Pers tadi, misalnya dari AJI seperti apa, kemudian dari Asosiasi Media Cyber Indonesia seperti apa gitu ya. Yang pada intinya ya kami berharap bahwa AI ini adalah apa ya istilahnya ya, kita tetap mengedepankan kemanusiaan di sini gitu ya, bahwa yang bisa mengetahui, kami masih yakin pada hari ini bahwa yang bisa menyajikan fakta secara komprehensif itu adalah jurnalis, bukan AI gitu ya. Karena yang melakukan reportase ke lapangan, yang melakukan peliputan langsung, melakukan konfirmasi, verifikasi itu adalah jurnalis gitu ya. Tanpa verifikasi itu akan diragukan originalitasnya informasi tersebut ya. Dan apa namanya ya seperti apa sih seperti kata David Manning itu bahwa ya kita ini harus menjadi gatekeeper, nggak boleh media itu nggak boleh pasrah dengan AI juga. Ini juga sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga posisi media terhadap apa namanya keberadaan artificial intelligence. Karena memang di balik semua ini ada juga kekhawatiran kita khawatir dengan kemampuan AI yang terus berkembang ya.
AI ini bisa jadi pada akhirnya bisa menggerus banyak apa sih namanya profesi ya. Walaupun kami sangat meyakini bahwa profesi jurnalis bukanlah bagian yang bisa digerus dengan mudah oleh AI karena di sini membutuhkan apa namanya intelijen seorang manusia, sense of news dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu barangkali pengantar saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk kita diskusi selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kak Tri Suharman untuk Iya, pengantarnya ya, selama kurang lebih 20 menitan ya ke belakang. baik. Nah, Mas Elsa, ada banyak informasi ini bagi saya ya. Ada beberapa yang baru saya tahu juga tadi dari penyampaian Katri. Jadi sudah ada beberapa yang bertanya di kolom chat dan juga angkat tangan. Tapi sebelum itu, saya pengen satu pertanyaan dulu nih, Katri ya, terkait Ya, dengan tadi disebutkan juga. Sebetulnya apakah orang media sendiri itu perlu menuliskan bahwa berita ini dibuat atau dibantu oleh AI di sebuah berita itu atau bagaimana secara etika ya? baik. Itu seperti apa? Baik, Mil. Itu bukan perlu, wajib hukumnya gitu ya. Kenapa wajib? Itu sudah diatur dalam Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025 itu bahwa sebagai pertanggungjawaban kepada publik, media harus jujur mengakui gitu ya bahwa ini adalah ciptaan AI. Ini persoalan. Makanya saya kemarin membuat tulisan ini untuk yang menyinggung juga ini tulisan saya ya menguji kejujuran media di tahun jurnalisme karena saya melihat bahwa memang ada indikasi bahwa media itu ada sebagian ya yang berusaha melakukan sembunyi-sembunyi bahwa itu dari AI dan itu ternyata ditangkap juga pada akhirnya oleh Dewan Pers sehingga Dewan Pers membuat sebuah aturan yang sangat jelas mengatakan bahwa ketika kita menggunakan sebuah kecerdasan buatan kita harus memasukkan itu ke dalam tubuh berita atau paling bawah bahwa ini bersumber atau ini diolah berdasarkan AI. Dan beberapa media sudah menggunakan itu seperti Kompas misalnya. Kompas itu kalau kita melihat beberapa artikel yang mungkin ada campur tangan AI, dia akan menulis di bawahnya bahwa ini diolah sebagian dari AI. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Ya, ya sebelum disampaikan ke Mas Irgi dan Mas Ahkam, saya ingin bertanya tentang satu hal. Tadi disebutkan ada berita kontan tadi ya, yang dibuat oleh 4 alinea yang dikerjakan oleh Ya, AI meringkas berita-berita. Pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan? Sebab eh, itu kalau dibenarkan, tidakkah itu membuat sentuhan manusiawi dari sang jurnalis itu akan menjadi berkurang? Karena berita itu dibuat oleh AI, gitu kan? Yang kalau kemudian dibuat oleh AI diperintahkan satu lagi, itu mungkin beritanya akan beda-beda. Itu gimana tuh Mas Tri Suherman? Ya. baik. Jadi mungkin terlalu cepat ya tadi ya menjelaskannya di bagian ini. Jadi gini, eh, salah satu salah satu tools atau salah satu upaya penetrasi media itu adalah di bidang AI itu adalah bagaimana meringkas informasi atau berita-berita yang panjang, Pak. Jadi ini berita konten ini adalah beritanya ada, ini diciptakan oleh jurnalis gitu ya, dibuat oleh bukan diciptakan, dibuat oleh jurnalis gitu ya, berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapatkan. Itu biasanya itu udah panjang banget itu. Nah, karena kita tahu sendiri bahwa hari ini masyarakat tuh lebih apa namanya, lebih senang dengan berita-berita pendek ya. Ini pada akhirnya media itu menggunakan AI untuk meringkas berita tersebut gitu, berita yang dibuat manusia tersebut. Nah, tentu kalau jurnalis yang baik, dia harus memeriksa lagi gitu ya. Apakah ini memang sesuai dari hasil ringkasan gitu ya? Karena jangan sampai juga apa sih namanya AI-nya berhalusinasi gitu. Itu ada penelitian ya Bapak Ibu ya bahwa AI itu kadang berhalusinasi gitu ya. Jadi Ya. jangan sampai seperti itu dia merangkum tapi dia juga berhalusinasi jadi harus di cross check. Makanya tuh kemarin tuh banyak juga jurnalis yang sebenarnya rada dalam tanda petik malas menggunakan AI karena dia harus mengcross check lagi gitu. Udah dibuat tapi dia harus mengcross check lagi dan
proses cross check itu butuh waktu juga Pak sebenarnya gitu. Jadi banyak juga yang pada akhirnya saya meringkas sendiri aja deh, saya meringkas sendiri itu lebih bagus sebenarnya gitu ya. Tapi ya di mana hari ini tuntutan kecepatan, walaupun kecepatan itu nggak selamanya benar seperti yang tadi di video itu ya. Tapi tuntutan media seperti itu hari ini Bapak Ibu, bahwa kami harus cepat menyajikan informasi kalau nggak ketinggalan nih gitu ya. Nah itulah salah satu hal yang dilakukan gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Mila dari awal tadi ada yang ingin bertanya di kolom chat, namanya Irgi. Silakan Irgi. Ya, Ya, izin bertanya. ya, Perkenalkan, Ya, nama saya Irgi. Saya jurnalis Nusakata. baik. ya. Terkait AI, saya tadi menyimak beberapa penjelasan dari Patris Suharman ya. Ya, Izin Pak, ini kan kalau misalkan kita menggunakan AI kan adanya ketergantungan ya nantinya gitu kan. Apakah jurnalis itu nantinya efeknya seperti apa gitu Pak ketika kita ketergantungan terhadap AI? Terus untuk AI sendiri itu tadi itu ya mungkin ada beberapa yang mungkin bisa terdeteksi Pak. Contohnya misalkan nih orisinil ataukah ini KW tulisannya gitu Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih. Ya. baik. Ya. Pertama takut ketergantungan. Nah ini sebenarnya bukan kekhawatiran Mas Ergi aja gitu. Ini kekhawatiran banyak banyak kalangan media juga. Makanya tuh ada kecenderungan gitu ya penggunaan artificial intelligence itu di media itu lebih banyak di kalangan editor. Ada kecenderungan seperti itu gitu ya. Lebih banyak di kalangan editor karena kami harapannya agar informasi yang asli masih kami tetap dapat dari lapangan gitu. Nanti proses pengolahannya itu baru menggunakan AI di kantor gitu ya, dengan tentu beberapa hasil verifikasi dan konfirmasi gitu. Itulah yang dilakukan sampai hari ini. Walaupun ini menjadi pertentangan juga di kalangan jurnalisme. Oh, nggak boleh nih, ini harus dari reporternya udah harus dibekali kemampuan untuk menggunakan AI dengan tidak apa namanya tidak menembus pelang atau aturan-aturan yang ada gitu. Nah itu lagi digalakkan oleh beberapa kalangan bahwa kita harus membuat pelatihan kepada reporter bagaimana sih menggunakan artificial intelligence yang benar sehingga itu tidak menimbulkan ketergantungan atau tidak menimbulkan bias gitu ya pada akhirnya gitu. Itu yang lagi dikembangkan. Tapi untuk saat ini dia ada di middle gitu. Kebanyakannya di situ. Itu adalah bagian dari upaya mencegah. Karena aturan Dewan Pers pun ini kan baru banget Bapak Ibu ya. Baru Februari kalau nggak salah ya. Kemarin ya kalau nggak salah. Kemarin itu dikeluarin gitu ya. Jadi kami tuh baru bisa melihat landscape yang lebih luas lagi. Oh gimana sih harusnya kami menanggapi AI ini. Itu pertama soal ketergantungan ya. Kedua soal apa tadi ya? Maaf, maaf, Mas tadi apa ya? Pertanyaan kedua apa ya tadi ya? Mas Sirgi, pertanyaan kedua tadi apa ya? Halo Mas Irgi, masih ke mute, suaranya belum keluar, masih tertutup. Atau Mas Bayu mungkin. Oh iya, Oh, ya. oke sudah. Eh, ini tadi nggak bisa di Pak. Maaf maaf. Yang kedua itu kan mungkin kan ada yang berbeda penulisannya Pak antara penulisan jurnal yang hasil reporter di bawah hasil wawancara dengan tulisan AI ya Pak ya tadi itu. Nah, Hmm, kan mungkin ada yang deteksi Pak antara tulisan orisinil hasil dari pemikiran ringkesan kita ya substansinya dari kita kan mungkin beda gitu Pak antara AI dengan hasil dari jurnalis penulis itu sendiri Pak. Bagaimana baik, cara misalkan terdeteksinya dari mana gitu Pak ininya? Tuh. baik. Ya, Jadi, alat deteksi ya. oke, alat Apakah deteksi ya. Mas, mungkin pertanyaannya, Ya, ya misalnya Mas Trisharman begitu membaca sesuatu, apakah Mas Trisharman bisa langsung tahu ini sebenarnya seberapa besar peranan AI di situ, seberapa besar peranan manusianya. Dan apakah ada alat yang lebih terpercaya untuk oke, mendeteksi ini? Ya itu. baik, baik ya Pak ya.
ini jadi pembahasan saya. Saya kemarin habis ketemu dengan salah satu eh, anggota pembuat AI di ITB ya. Jadi ITB itu sekarang punya sejenis paguyuban AI gitu, di mana mereka menciptakan dan juga menganalisis AI itu. Bapak Ibu, artificial intelligence makin hari makin canggih gitu ya, makin pintar gitu ya. Kita hari ini memberi prompt yang bagus, prompt kita bagus nih. Kita misalnya buatlah berita tulisan bla 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 ya. Terus kita pengen agar itu kelihatan lebih orisinil gitu. Buat sedikit typo-typo gitu. Diciptakanlah tulisan dengan sedikit typo-typo seperti aja kita membuat berita yang ada typonya gitu ya. Kemudian buatlah ini lebih humanis gitu ya. Itu mereka dengan sangat mudah bisa menciptakan tulisan naskah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya udah banyak tools ya yang hadir hari ini untuk mendeteksi seberapa besar sih peran AI itu, seberapa persen sih AI di dalam apa namanya, dalam sebuah artikel atau dalam sebuah konten. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Google ya, banyak ya. Saya tidak merekomendasikan tools apa gitu ya, karena tools berkembang terus, Pak. Terus saya anak cek fakta ya. Saya lama banget bergelut dengan cek fakta. Kami bergelut dengan tools itu dari tahun 2020. Itu tools tahun 2020 yang kami anggap wah ini paling oke nih. Ternyata digantikan dengan tools baru. Itu sangat cepat, Pak. Jadi kita nggak bisa yang mana nih yang paling bagus nih. Itu sulit. Dan hari ini kita menganggap ini yang paling bagus. Ternyata dia udah mati gitu. Itu banyak. Itulah tools-tools yang perkembangan tools, mungkin pendanaan juga atau segala macam. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan tools apa, walaupun kalau di dunia akademik ada Turnitin ya misalnya ya digunakan ya. Nah, ada juga misalnya Zero GPT misalnya di secara online itu biasa digunakan sama orang, tapi saya nggak tahu yang mana sebenarnya yang lebih akurat gitu ya. Yang pasti di dunia jurnalistik kami sudah ada byline, ada aturan bahwa jujur lah gitu ya, ada aturan yang diciptakan oleh Dewan Pers bahwa media harus jujur mengakui seberapa besar dia menggunakan AI di dalam situ. Itu bagian dari profesionalisme sebagai seorang jurnalis. Dan kami juga menyadari bahwa berita yang kami tidak jujur menyampaikan itu tidak dibaca dengan baik juga oleh publik. Itu juga berhasil dan berdasarkan banyak hasil survei, Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit mudah-mudahan menjawab. Ya. Baik, Mila, ada Mas Ahkam dari tadi Ya, yang sudah tapi sebelumnya mungkin Mas Elsa, apa presentasi ini kita tutup dulu ininya ya, Oke. Tutup ya. share Oke. screen-nya biar Ya, lebih baik. kelihatan wajahnya begitu. Oh, iya. Oh, oke. Nah, gitu kan lebih kelihatan. Iya. Cuma di Silakan sini negara Pak Ahkam dari Makassar juga loh, sesama orang Oh, Makassar ini, silakan saling contoh. menyapa dulu. Apakah Reba? Baik, Mbak Baik. Mila, Bang Ya, Elva. silakan. Salam jumpa lagi dan selamat berjumpa lagi untuk seluruh sahabat Satu Pena ya. Sukses selalu semuanya. Mas Tri ya, jadi Baik. Jangan ya, saya gunakan istilah akal limitasi ini sudah menjadi sebuah realitas yang tidak bisa tertolak dan terbantahkan. Baik dari sisi positifnya maupun dari sisi negatifnya. Sisi positifnya saya kira kita tidak perlu banyak, bahwa banyak sekali membantu pada semua profesi. Nah, khusus kita bicara tentang media dan wartawan, sekarang bagaimana para wartawan atau penulis secara umum itu bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan di dalam penggunaan akal limitasi itu. Termasuk misalnya mengungkapkan bahwa tulisannya itu dibantu oleh AI dan seterusnya dan seterusnya. Karena banyak sekali orang yang membuat tulisan yang sesungguhnya dibantu oleh AI, tapi tidak pernah mengungkapkan kalau tulisannya itu dibantu oleh AI. Nah, saya ingin membicarakan sedikit tentang efek negatif dari AI, bahwa AI dalam banyak hal itu mematikan, membunuh berbagai profesi. Bahkan profesi wartawan, penulis, seniman, pencipta lagu, dan sebagainya itu sudah banyak dimatikan karena akal limitasi. Dalam konteks Makassar, kita melihat beberapa koran besar di Sulawesi Selatan itu sekarang sudah hampir mati semuanya. Padahal dulu luar biasa hebatnya karena dia didukung oleh alat-alat percetakan yang canggih. Saya nggak tahu sekarang itu alat-alat percetakan yang canggih itu diapakan, dan wartawannya yang banyak sudah dipensiunkan, di PHK itu bagaimana nasibnya? Itu bagaimana tanggapan
Mas Tri. Yang berikutnya bahwa terkait dengan angka limitasi ini, tentang sisi negatif, saya punya pengalaman baru-baru ini, mungkin kemarin kalau saya buat artikel tulisan yang sesungguhnya apa ya, 2/3 itu sesungguhnya tulisan saya secara murni, tapi ketika saya coba cek deteksi di artificial intelligence itu, lah kok AI mengatakan 85% tulisan saya itu karya AI gitu. Ini kan gimana yang seperti itu? Terutama karena dalam banyak hal juga saya kira memang AI terkadang membuat kesalahan-kesalahan yang kemudian bisa merusak kitanya. Misalnya ketika tulisan itu kita kirim ke media, ke apa dan segala macam, yang seharusnya tulisan kita bisa diterima karena itu karya kita, tapi ketika dia mengeceknya di aplikasi mengecek, AI mengatakan 85%. Nah, bagaimana media, pengelola media itu juga bisa mengantisipasi hal itu ketika AI melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Saya kira itu, Mas Tri. Terima kasih. Ya, silakan Mas Tri. Itu menarik ya Mas Tri soal alat deteksi itu, karena seperti yang disampaikan Mas Ahkam tadi, banyak orang merasa tulisannya orisinal, dia tidak ini sama sekali, tapi ketika dicek di tools di AI itu diklaim itu banyak menggunakan AI. Itu gimana? Itu silakan ya. Iya betul. Makanya ini yang menjadi problem besar sekarang ini ya Pak ya. Makanya saya juga seperti saya di awal mengatakan saya nggak merekomendasikan apa tools apa yang baik untuk itu karena ya pengalamannya memang seperti itu dan di dunia akademik pun seperti itu Pak. Saya kebetulan juga ngajar di beberapa kampus. Di awal saya percaya tuh menggunakan apa namanya beberapa tools pendeteksi itu. Tapi lama kelamaan kok ini yang orisinil pun diklaim sebagai AI gitu ya. Nah, pada akhirnya saya nggak memakai lagi gitu ya. Saya kebanyakan sekarang kalau memberi tugas kepada mahasiswa itu saya bilang, menurut pengalaman kamu gitu ya. Jadi itu menurut saya adalah cara saya supaya dia tidak pakai AI gitu. Kamu harus menulis pengalaman kamu, tulis dengan lengkap 5W 1H pengalamannya gitu. Nah itu saya pikir salah satu caranya ya. Tapi ya itulah PR hari ini Pak. Bagaimana kita di dunia profesionalisme ini bisa mengakui bahwa hasil karya kita adalah hasil karya orisinil ataupun sebagian menggunakan artificial intelligence. Ya, memang ada. Ini ialah yang berusaha dikampanyekan oleh Dewan Pers dari kemarin. Karena ada kecenderungan media pun melakukan itu gitu. Dia nggak mau mengakui gitu ya. Kalau kita ngelihat hari ini, media dengan mudahnya menciptakan sebuah animasi-animasi gitu ya, animasi-animasi dari AI gitu ya, dengan karena kan dulu supaya dia tidak apa namanya meng-hire fotografer lagi, dia menggunakan animasi-animasi, tapi kan itu bisa terindikasi hoax karena animasi itu tidak persis sama dengan kenyataan, misalnya wajahnya mungkin berbeda gitu ya, atau Ya. pola-pola yang ada di dalam mungkin berbeda. Nah, itulah yang kemudian menjadi pembahasan yang sangat dalam di Dewan Pers kemarin sehingga tercipta sebuah aturan di mana kami diwajibkan untuk menyampaikan bahwa ini adalah AI. Kami harus memverifikasi lebih mendalam sebuah informasi bahwa ini adalah AI gitu. Dan kemudian kalau ada berita yang masuk di apa namanya di atau ada opini misalnya yang masuk di media, ya kami berusaha dapat mungkin itu bisa mendeteksi itu walaupun saya nggak tahu sejauh apa kita bisa mendeteksi itu sebagai AI karena ya kita tahu sendiri ya banyak event-event gede aja di dunia banyak yang dimenangkan oleh foto AI misalnya gitu ya kalau Bapak lihat searching di berita tuh yang karena memang intinya hari ini adalah AI ini makin canggih gitu ya tapi apakah itu akan membunuh banyak profesi di bidang jurnalisme saya masih meyakini bahwa bukan AI-nya lah yang membunuh kita jurnalis, tapi ketidakmampuan kami untuk menghadapi AI itulah yang membunuh gitu. Saya meyakini itu gitu ya bahwa kami tidak akan tergusur oleh AI, tapi orang atau jurnalis yang tidak mampu beradaptasi atau menggunakan AI dengan cukup baik itulah yang akan tergusur. Mungkin itu sih penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan menjawab Bapak. Yes, sir. Ya, baik. Terima kasih.
Tapi fakta bahwa AI memang membunuh banyak profesi itu memang tak terbantahkan ya, Iya, mau tidak mau ya. iya, Misalnya seorang desain cover buku, ya mungkin sekarang iya. akan Layouter ya. mempertanyakan. Nah, karena dengan AI kita bisa membuat desain yang lebih bagus dalam waktu yang sangat cepat, mungkin dalam hitungan menit. Gitu. Baik, di kolom chat Mila ada pertanyaan dari penyair kita dari Riau, Mas Fahrunas MA Jabar. Mungkin silakan bicara, Mas. Mas Fahrunas. Oh, oke. Kalau eh, kalau enggak mungkin diberikan kesempatan dulu kepada John ya yang resen Mila. Setelah itu nanti Ya, ya. Mas Fahrunas Jabar. Silakan John ya. Ya, terima kasih Elza, terima kasih Mila. Mas Tri, saya ingin bertanya, tapi saya batasi dulu ini untuk penggunaan AI di media massa ya. Artinya pada jurnalisme. Apakah hasil riset kita ya, bukan hasil riset, hasil AI ya, itu bisa dijadikan sumber berita? Saya contohkan begini, tadi Titiek Puspa meninggal misalnya. Lalu surat kabar ini, saya contoh surat kabar aja yang enak, yang media massanya jelas ya. Menulis berita tentang Titiek Puspa. Nah, karena terburu-buru, dia nanya nih, nulisnya, reporternya atau redakturnya kepada AI. Tolong berikan data terakhir tentang Titiek Puspa, misalnya jumlah lagunya, penyanyinya, berbla dan lain-lain gitu ya. Lalu AI ngasih sejumlah informasi yang kita minta. Apakah itu boleh dijadikan sumber berita pada tulisan kita tentang Titiek Puspa gitu? Dalam bayangan saya sih mestinya tidak boleh ya, karena kita gimana cross checknya ya, kalau dia salah lalu siapa yang bertanggung jawab begitu. Cuma saya ingin pandangan Mas Tri ini, apakah hal semacam itu dibolehkan nggak? Lalu apa artinya, satu lagi pertanyaannya, bahwa pencantuman bahwa tulisan ini berbantuan AI ya, tetap dalam koridor media massa ya, saya tidak bicara orang menulis di WhatsApp gitu ya, atau non media massa, tapi khusus media massa. Terima kasih. Pertanyaan kedua tadi Pak, apa artinya? Gimana? Ya, apa artinya tulisan disclaimer kita bahwa tulisan ini ditulis berbantuan AI gitu. Baik, pertama soal apakah AI bisa menjadi sumber ya, menjadi sumber informasi ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa hari ini kita sudah kami menganggap bahwa AI ini adalah alat bantu ya yang mempercepat proses informasi di media massa ya. Itulah yang membuat pada akhirnya sebagian media itu menggunakan AI sebagai satu bagian sumber ya. Ini harus di capture ya, bahwa satu bagian. Artinya apa? Informasi dari media dari AI ini harus di cross check benar-benar Pak, harus diverifikasi benar-benar. Makanya saya bilang ini adalah satu bagian sumber informasi gitu ya. Apa ketika seumpama kita mencari Titiek Puspa almarhumnya, dia karirnya apa aja gitu, apa prestasinya gitu ya, supaya cepat anak-anak media cari lewat AI. Nah, caranya gimana nih? Kita gimana nih bisa menjadikan sumber? Bisa Pak, cuma satu bagian. Kita harus melakukan cross check gitu. Karena seperti di awal yang saya bilang bahwa ada teori di dalam, ada konsep, bukan teori, ada konsep di dalam per AI ini itu, bahwa AI itu sering berhalusinasi Pak gitu ya. Saya orang Sulawesi. Dulu ibu saya tuh orang Sulawesi Barat, Mandar di sana ya, Mandar ya. Saya ketik makanan Mandar yang paling enak apa gitu ya. Dia akan merekomendasikan makanan dari Riau gitu ya. Dia karena AI itu kalau kita nggak asup, dia juga akan bingung gitu. Makanya tuh kadang-kadang tuh kami juga mengasup AI gitu, misalnya bahwa yang benar tuh ini gitu, yang benar tuh ini, yang benar tuh ini. Itu adalah bagian supaya mereka juga belajar dan pada akhirnya memproduksi informasi yang tidak hoax gitu Bapak Ibu. Nah sekali lagi
boleh menjadi sumber informasi tapi harus diverifikasi. Disinilah banyak jurnalis pada akhirnya menyerah menggunakan AI, Pak. Karena capek memverifikasinya gitu. Capek, Pak, gitu ya, satu-satu. Apalagi berkaitan dengan politik misalnya gitu ya. Nggak terlalu berani kita, tinggi resikonya menggunakan AI sebagai informasi apa namanya narasumber tunggal karena kita harus memverifikasi dengan cukup baik. Makanya sampai pada hari ini penggunaan AI dalam hal informasi berita di media itu atau sumber berita di media itu kebanyakan di tips, Pak. Tips cara menanam jagung yang baik gitu ya. Itu tuh AI itu lebih aman gitu karena menganggap itu mungkin tidak terlalu bersinggungan dengan banyak orang dan memverifikasinya pun tidak terlalu rumit. Mungkin itu sih yang saya bisa jawab di bagian pertama. Kemudian di bagian kedua tadi soal apa lagi? Aku lupa lagi ada. Ya, kita bikin apa kan disclaimer bahwa Oke, tulisan ini berbantuan AI. Itu maksudnya apa ya? oke, Sebab kalau baik. penjelasan yang tadi, sebenarnya kan kita tidak bisa menjadikan sumber itu cuma petunjuk aja bahwa misalnya titik puspa ini begini-begini. Toh sumbernya tetap kita harus konfirmasikan kepada sumber yang beneran pada yang dibenarkan oleh kode etik dan undang-undang pokok pers. Baik, Bapak. Jadi gini, itu adalah upaya media untuk menjadikan atau membuat kita tetap dalam lingkup kode etik jurnalistik. Jadi dalam kejujuran jurnalisme itu adalah bagian dari upaya profesionalisme jurnalistik, Bapak Ibu. Jadi kami jujur bahwa ini tuh bukan kami semua loh yang bikin, ini ada campur tangan AI di sini gitu. Sehingga pembaca bisa menganalisa juga bahwa karena AI sebagian ya mungkin saya akan mencari informasi tandingan barangkali seperti itu. Jadi dia tidak kita memberikan ruang bagi pembaca supaya mereka kritis juga terhadap informasi-informasi yang kami buat karena ya kami tahu bahwa media pun tidak lepas dari hoax, Bapak. Jadi itulah bagian dari upaya kami sebagai penyaji informasi yang profesional dan informasi yang sehat. Mungkin itu adalah upayanya gitu ya. Nah, Bagian mungkin dari saya upayanya. bisa tambahkan ya pertanyaannya. Ini tentang sekali lagi di media massa ya dalam Iya. koridor jurnalistik gitu ya. Nah, pada informasi apa kita mencantumkan disclaimer itu bahwa informasi ini dibantu oleh AI. Padahal dalam jurnalisme itu semuanya harus kita konfirmasi kan ke Iya. sumbernya yang benar gitu. Iya. Lalu misalnya contoh konkretnya bagaimana gitu ya, bahwa kita mengambil informasi dari AI lalu kita tuliskan ya informasi ini dibantu oleh AI gitu. Jadi misalnya di Kompas ya, ini terima kasih banget ya dengan pertanyaan ini Pak ya, bahwa ini juga menjadi bagian dari kajian kami di media. Kemarin kami bertemu beberapa media juga untuk membahas ini. Di bagian mana sih kita apa namanya mendisklaimer itu? Nah kemarin tuh misalnya Kompas, Kompas tuh membuat sebuah tulisan tentang, bukan tulisan sorry, video tentang apa sih kepercayaan di sebagian pesisir Jawa tuh tentang Nyi Roro Kidul gitu. Itu bisa dicek tuh Pak videonya tuh. Nah, itu dia menciptakan animasi-animasi tuh terkait cerita-cerita rakyat terkait Nyi Roro Kidul gitu. Nah, di bawahnya tuh dibuatkan disclaimer bahwa animasi ini kami buat berdasarkan AI. Contohnya seperti itu, Pak. Itu salah satunya, Pak. Jadi animasi ini kami menggunakan AI dalam menyajikannya gitu. Nah, kalau di artikel biasanya di foto juga Pak biasanya tuh. Di foto ada tuh penjelasannya bahwa ini foto ini berdasarkan AI gitu. Di data ini berdasarkan AI yang kami kolaborasi berdasarkan konfirmasi dengan sumber-sumber yang kami dapatkan. Biasanya seperti itu sih Pak. Sejauh ini yang saya tahu ya Pak ya. Ya, Apakah yang ada lagi yang terbaru? Mungkin ke depan kita bisa diskusi lagi. Jadi Gitu Pak. ini saya tambahkan ya. Jadi tetap saja sebenarnya kita tidak menggunakan AI kan ya. Pada animasi itu kan bukan produk jurnalistik saya kira ya, tapi kontennya itu kan bukan dari AI. Kontennya kan tetap dari redaksi kan sebenarnya yang dibikin oleh Kompas tentang Nyi Roro Kidul. Cuma dia menggambarkan pakai animasi itu kan tools buat membuat animasinya aja, tapi bukan kontennya.
Nah, lalu yang tadi contoh yang kedua bahwa kita bikin ini apa namanya informasinya, lalu kita konfirmasikan ke AI, itu tetap saja kita tidak mengutip AI kan namanya. So, kita sudah konfirmasikan kan. Kalau dalam bahasa jurnalistik mungkin kita sudah check and recheck gitu ya, bahwa fakta Baik, ini benar gitu. Oke, baik. Tapi kami tetap akan menyantumkan bahwa itu berdasarkan AI, Pak. Kami selalu menyantumkan itu bahwa ini data ini berdasarkan AI. Dan data ini kami konfirmasi dari hasil AI gitu. Itu bisa dilihat di media-media misalnya tips and triknya di IDN Times juga kalau nggak salah ada gitu. Dia tetap mencantumkan bahwa ini adalah bersumber dari AI gitu. Yang dikonfirmasi pada akhirnya ke dokter-dokter misalnya. dikatakan itu bersumber AI atau dibantu AI. Kalau bersumber AI mestinya tidak boleh dong ya. Itulah yang ya itu yang saya baca ya Pak. Mungkin penafsiran-penafsiran mungkin akan banyak ya, tapi itulah yang ada, bisa dicek. Nanti bisa saya kirimi beberapa apa namanya situsnya yang menuliskan di situ bahwa ini bersumber dari AI gitu. Oke, Ada Pak. Terima Ya, kasih. baik. iya. Oke, Mila, Ya. ada pertanyaan dari Mas Fahrunat Jabar. Apakah akan dibacakan kalau orangnya tidak bicara? Silakan, Mila. Oke, Pak, nggak bisa bicara ya, Pak Harunnas. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, apakah ada tools atau alat mendeteksi untuk mengetahui sebuah tulisan merupakan karya AI? Ini tadi ya, sebenarnya sudah Sudah ya dibahas. tadi ya. Dan yang kedua, apa tanda-tanda sebuah tulisan itu merupakan campur tangan atau kerja AI? Silakan Ya, tadi udah dari sudah juga ya tanda-tanda Sudah sebuah tadi. tulisan merupakan Sudah campur tadi. tangan atau Ya. kerja AI. Oke, Sudah dibahas ya. Tapi Ya. sudah Mas dibahas. Elsa, Mas Ya. Elsa, saya tertarik dengan Bang John tadi ya. Memang ini yang masih dipertanyakan juga nih Kak Tri ya. Di mana bedanya ketika kita bilang nih bahwa tulisan ini bersumber dari AI gitu ya, Ya. atau tulisan ini bersumber dari sebuah data yang kita googling, Ya. gitu kan? Nah itu di mana bedanya? Karena kalau kita googling kan kita nggak bilang dari Google kan, gitu Ya. kan sebelumnya ya. Paling kalau dia referensi, misalkan itu kutipan langsung atau misalkan dari buku ya, atau jurnal tertentu kita akan tulis tuh berdasarkan jurnal atau penelitiannya siapa pada tahun berapa gitu kan. Biasanya kan input dalam tulisan. Nah, mungkin perlu juga ada pembeda betul gitu ya, di mana letak bahwa ini tuh AI-nya tuh apanya, gambarnya saja kah, atau datanya satu saja kah, atau seluruh tulisan dari AI, kemudian kita edit-edit gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kejelasan nih bagi para Ya. pembaca begitu. Baik. Ya. Jadi ini apa namanya, ini soal definisi ya. Soal definisi ini pasti panjang banget ini. Soal definisi ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Saya cuma bisa bilang bahwa hari ini aturan tentang ada sumber itu baru ada Februari Bapak Ibu gitu. Oke. Kami baru menelaah terus seperti apa bentuk yang tepat untuk menggambarkan aturan tersebut gitu ya. Yang pasti niat kami adalah, niat dari aturan itu adalah ingin jujur kepada publik bahwa kami ini bukan otak jurnalis ini loh gitu. Ini bukan otak jurnalis full, ini ada bantuan AI yang namanya bukan AI doang ya, pasti ada namanya tuh ChatGPT kah atau Gemini kah atau yang lain kah gitu ya, bahwa ini dibantu oleh ini gitu. Ini upaya jujur aja gitu loh. Saat ini masih sebatas itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah bicara soal definisi ini harus jelas ini apa itu, saya belum masuk di wilayah itu. Saya belum tahu, terserah ya, maaf Bapak Ibu ya, saya belum bisa masuk di wilayah itu. Yang kami bisa nyampaikan adalah seperti itu tadi, bahwa ini upaya jujur aja gitu. Upaya kami berusaha profesional, bahwa kami nggak mau sembunyi seperti penulis-penulis kebanyakan. Kami ini media yang kredibel gitu, bertanggung jawab dengan informasi kami. Cara bertanggung jawab kami ya masih sebatas ini gitu ya, mungkin ya, karena ini media, hal yang baru. Mungkin seperti itu jawaban saya. Maaf kalau Ya. tidak memuaskan. Tapi Mas Tri ya, Ya, ketika jurnalis sudah melakukan cek and recheck pertama dari AI, kemudian dari sumber-sumber yang lain, data itu kemudian diolah, apakah dia masih harus menyebutkan sumber data di situ ya?
Karena kan banyak yang dia dapatkan itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah umum gitu. Jadi Dalam Bapak, dalam ketentuan Februari ini saya ingin tahu. baik Pak. Jadi gini Pak, kita harus memahami keberadaan AI ini adalah tools yang membantu gitu, proses gitu ya. Bentuknya tuh macam-macam Pak. Ada bentuk visualisasi, ada bentuknya data gitu ya, ada bentuknya pengolahan data gitu ya. Nah, jelas ya kalau visualisasi ya itu ada gitu ya. Data pun seperti itu dan pertanyaannya apakah kalaupun itu sudah dikonfirmasi itu tetap harus mencantumkan AI gitu. Mencantumkan keberadaan AI itu. Jadi gini Pak, kalau di bentuknya data ini kita bicara bicara data tidak bicara visualisasi ya Bapak ya. Jadi biasanya teman-teman kita itu menggunakan AI dalam hal misalnya tips nih, tips eh, menanam pohon kacang dengan baik. Kacang kok pohon kacang sih, pohon apa gitu, pohon Ya. kelapa dengan baik gitu. Muncul tuh ya itu, gitu kan. Data itu digunakan teman-teman sebagai bahan untuk melakukan konfirmasi kemudian ke ahli Hmm. kelapa gitu. Biasanya Hmm. seperti itu tuh, Oh, gitu, oke. Pak. Tulisannya seperti itu. Jadi di atasnya tulisan AI gitu ya bahwa membuat kelapa seperti ini, kemudian ada wawancaranya di bawah orang-orang yang ahli di bidang itu seperti itu Bapak. Jadi disitulah kemudian di bawahnya kami menulis tuh bahwa ini artikel ini adalah dibantu oleh AI gitu misalnya, dibantu oleh data ini dibantu dengan ChatGPT misalnya gitu. Tetap kami akan masukkan. Itu bagian dari kembali lagi bagian dari upaya kami untuk jujur. Masih sebatas itu pengetahuan saya Bapak Ibu. Baik. Oke, Mila silakan ada di kolom chat lagi dari Mas Yus Rizal, tapi katanya lagi batuk, jadi mohon dibacakan saja. Silakan. Mas Yusuf Rizal, panjang sekali nih ya, udah menulis undang-undang di sini. Jadi ini Mas Yusuf Rizal nulis undang-undang nomor 40 undang-undang pers ya, media Ya, massa dan lain-lain. Intinya kadang AI juga kurang valid. Saya tadi pagi menulis artikel, lalu ChatGPT bilang Presiden Indonesia itu Joko Widodo, padahal kan sudah bukan ya. Lalu apakah tulisan itu termasuk menciplak karya seseorang? Karena terus terang beberapa tulisan saya dominan ChatGPT ketimbang tulisan saya. Lalu berapa persen ukuran tulisan atau karya kita dibilang orisinal? Nah itu gimana tuh Katri ya? Mas Yusra ini seorang wartawan, punya ya. media, dan beliau suka menulis, ternyata katanya banyak diambil dari AI begitu. Nah, seberapa persen kita bisa katakan bahwa ini karya saya ini orisinal gitu? Silakan. Oke, baik ya. Jadi dalam jurnalisme itu belum ada tuh uh, seberapa ukuran sih itu bisa dikatakan apa sih namanya ini bukan ciptaan saya gitu. Saya belum menemukan ada presentasi di situ gitu ya. Tapi dalam kebijakan redaksi itu biasanya ada kebijakan redaksi dapurnya masing-masing media gitu ya. Bahwa kamu Hmm. tuh menggunakan AI itu sampai sini aja ya, 30% aja medianya, ChatGPT-nya. Sisanya kamu harus apa sih namanya menggunakan konfirmasi atau wawancara gitu. Tapi aturan bakunya saya belum menemukan sejauh ini Bapak Ibu ya. Aturan baku itu di dunia akademik mungkin ada gitu ya. Dunia akademik karya yang dianggap menjiplak itu berapa persen gitu ya. Biasanya kalau di kampus saya menerapkan tuh kamu cuma bisa tuh 30% kamu menjiplak misalnya. Sisanya harus ini. Tapi di dunia jurnalistik belum ada aturan baku yang saya temukan sampai sejauh ini. Mungkin saya silap atau apa, tapi yang saya temukan belum ada. Tapi di dalam kebijakan redaksi ini kan dapur ya Pak ya. Dapur redaksi itu ada misalnya masing-masing media tuh biasanya tuh bahwa sampai di sini aja kamu bisa menggunakannya gitu. Sepersekian gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab Ya. karena ini dalam banget ya soal apa namanya soal originalitas ya. Ya. Hati-hati nih kalau soal originalitas. Itu Mas Tapi Rizal. problemnya kan seperti yang dikatakan Mas Tri tadi, tidak ada alat baku Ya, yang bisa menilai, yang bisa disepakati oleh semua orang ya. tentang berapa persen di situ pengaruh AI dan pengaruh manusia itu problem sendiri. Jadi Iya, mungkin itu betul. nanti ada di dalam internal kebijakan dari masing-masing media. Oke,
Oke, Mila ada yang bertanya lagi dibacakan silakan. Mas Irgi, tapi kan tadi sudah bertanya ya, apakah Ya, tidak membahayakan jurnalis jika menggunakan AI? Karena bisa mengurangi value jurnalis sehingga menjadikan para pembaca kurang percaya bahwa ini bukan karya jurnalis yang menulis. Nah, bahaya tak? Tak bahaya kalau nulis pakai AI. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan di apa namanya di slide saya ya, bahwa Reuters Institute itu sudah mengeluarkan survei gitu ya. Salah satunya ya yang menyatakan bahwa berita yang AI itu nggak dibaca oleh masyarakat gitu. Itu hasil surveinya mereka gitu. Makanya Hmm, kami juga berpikir kami nggak terlalu menggunakan AI dalam hal hard news, apalagi ya bicara hard news. Itu ya, tips and trick aja kebanyakan AI itu Bapak Ibu sampai hari ini gitu. Karena hasil survei dari beberapa lembaga yang kredibel itu mengatakan bahwa masyarakat skeptis dengan AI, masyarakat skeptis dengan berita-berita AI gitu. Jadi ya itulah yang membuat pada akhirnya kami tidak terlalu menggunakan itu. Apalagi tadi pertanyaannya. Itu aja ya. Ya, lebih kepada bahaya nggak ya? Karena lebih ke mengurangi value-nya katanya ya. Kalau tidak, kalau menggunakan AI gitu. Tentu, tentu itulah yang dikhawatirkan oleh banyak orang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nonton ini ya, nonton di Netflix ada Bill Gates bikin sebuah serial namanya What Next gitu ya. Itu di situ disebutkan tuh bahwa dan ada kemarin hasil wawancaranya Bill Gates juga ya, Bill Gates terkait apa namanya masa depan AI. Dia bilang bahwa 10 tahun yang akan datang kemungkinan besar manusia itu hanya bekerja 2 hari, sisanya dikerjakan oleh AI gitu. Nah, tapi apakah kami harus hanya ketakutan gitu? Hari ini media itu berusaha mencari tempat gitu. Di mana sih tempat kita nanti nih kalau itu benar-benar terjadi gitu ya? Itulah yang kami terus lakukan tuh, bahwa kami nggak boleh tergerus dengan kenyataan ini. Makanya kami sangat yakin bahwa jurnalis yang bisa menggunakan AI dengan baik, bisa beradaptasi dengan AI adalah jurnalis yang akan bertahan. Yang tidak bertahan ya, itu yang tidak bisa atau tidak bisa beradaptasi dengan AI. Yang itulah inti dari pernyataan saya. Terima kasih. iya. Oke. Elsa, kalau Ya, ya ini teman-teman sambil menunggu lagi yang bertanya ya, jika ingin bertanya, atau nanti mungkin di sini banyak wartawan nih, Kak Tri ya, banyak sekali wartawan Yes, yang tersebar di berbagai daerah ya di Indonesia. ya, Terkait tadi nih, kan jurnalis kan sudah sadar ya bahwa mungkin prediksi Bill Gates akan terjadi, bahkan mungkin sebelum 10 tahun ke depan, bisa jadi kan. Nah, sebagai jurnalis, upaya-upaya apa sih yang sudah teman-teman buat, apakah secara tertulis atau mungkin mau bikin kebijakan apa ya gitu ya, untuk mengantisipasi situasi itu nanti gitu. Selain bahwa kita memang harus belajar AI, beradaptasi, ada nggak strategi tertentu yang sedang disusun oleh teman-teman jurnalis untuk mempersiapkan masa itu datang gitu? baik ya. Kalau terima kasih ya. Banyak wartawan ini tentu punya banyak perspektif juga di sini ya. Ini hanya bagian dari sedikit perspektif dari saya ya, Bapak Ibu ya. Jadi gini, di kami di Jakarta ya, khususnya di beberapa organisasi, misalnya AJI, kemudian di apa namanya, saya cuma bagian dari itu ya, skrup kecil lah. Cuma saya ada di beberapa diskusi-diskusi tentang artificial intelligence ya, misalnya di apa namanya AMSI gitu ya. Nah, bagaimana kita harus bersikap menanggapi AI ini? Apa yang harus kita persiapkan gitu ya? Sejauh ini yang kami lakukan adalah bagaimana kami itu bisa menjadi spesialisasi masing-masing. Itulah yang ini kami anggap bahwa hal yang apa sih namanya yang basic, tapi kemungkinan hal inilah yang bisa kami lakukan untuk menghadapi disrupsi yang terus akan semakin gede ke depannya gitu ya. Spesialisasi gitu ya. Bahwa kamu seorang wartawan di bidang hukum gitu, perdalamlah kemampuan kamu di wilayah hukum gitu ya. Nggak usah terlalu banyak kemana-mana gitu. Itu kan yang terjadi pada hari ini. Ada gium atau pernyataan bahwa jurnalis itu adalah orang yang sedikit tahu dengan banyak hal.
itu udah ketinggalan zaman, teman-teman gitu ya. Kamu harus menjadi spesialisasi pada bidang-bidang tertentu sehingga kamu bisa pakar di situ gitu ya. Itulah yang akan membuat kamu berbeda. Mungkin bisa jauh lebih unggul dengan AI atau mungkin setara dengan AI di suatu masa gitu ya. Dibanding kamu mempertahankan apa namanya pernyataan lama tersebut. Itulah upaya kami hari ini. Kami berusaha menciptakan apa spesialisasi di organisasi misalnya di AJI misalnya ya. Kami membekali teman-teman dengan pengetahuan-pengetahuan misalnya dalam hal apa sih namanya tadi, cek fakta misalnya gitu ya. Cek fakta itu bagian dari upaya kami untuk menspesialisasi wartawan gitu ya. Nah, itu sangat apa sih namanya, sangat penting hari ini ya, di mana hari ini hoax makin banyak gitu. Jadi kami menyuntik beberapa wartawan untuk pengetahuan menggunakan tools seperti apa, membedakan yang mana deepfake dengan yang enggak gitu ya. Nah, di sisi lain kami juga memberikan apa namanya pengetahuan terkait apa namanya paralegal misalnya. Itu adalah bagian-bagian dari upaya jurnalis untuk lebih pada spesifik dalam mengetahui informasi gitu. Dan pada akhirnya kami berharap itu bisa membuat kami ya setidaknya setara lah dengan AI suatu ketika gitu ya. Itu harapan tapi ya Bapak Ibu sekalian ya. Namanya juga harapan gitu ya. Oke, Ya, Oke, Mila, di sini ada beberapa orang yang punya media ya. Ada Mbak baik. Mita, selain Yusrizal, ada Pak Paulus juga ada tokoh jurnalis pendiri AJI ini Satrio Aris Munandar di Ya. sini. Eh, Sebelumnya saya ingin Mas tanya Satrio. lagi, Mas. Tadi Ya, dikatakan kalau soal news kita mungkin masih belum bisa mengandalkan AI ya. Tapi ya. bagaimana dengan tentang misalnya kolom ya, analisa atau artikel ya. Saya mencoba menulis beberapa artikel dan minta bantuan AI. Memang harus diakui itu hasilnya jauh lebih bagus karena dia Iya. punya referensi-referensi yang kalau kita minta itu akan keluar referensinya. Jadi sejauh prompt dari kita itu memang bagus, Iya. hasilnya akan bagus itu terutama dalam konteks esai atau kolom atau artikel gitu. Gimana tuh Mas Tri? Ya. Itu kalau bicara kolom itu di luar redaksi sebenarnya itu bagian dari apa kiriman apa para akademisi ataupun para aktivis ya untuk media ya. Nah, Hmm. tentunya saya cuma berharap seperti ini sebagai orang media bahwa teman-teman dari akademisi maupun dari aktivis ya ketika mengirimkan artikel ke media ya sedapat mungkin lebih banyak menggunakan orisinalitas ya dari pemikirannya dibanding AI. Oke, kita terpaku dengan kehebatan AI. Dia pinter, dia cerdas, tapi sebenarnya apa yang diciptakan AI itu bukan sesuatu yang unik gitu ya. Karena itu udah ada pemikiran itu berdasarkan pemikiran-pemikiran orang lain yang entah dari Indonesia, mungkin dari negara lain itu yang disadur sama mereka gitu. Kalau mau menciptakan informasi yang berkualitas, yang lebih baik, yang unik, yang menarik ya tentu harus berdasarkan pemikiran sendiri. Harapan kami seperti itu. Kami tidak bisa, tapi kami nggak bisa mengatakan bahwa, oh kamu jangan menggunakan AI apa gitu. Kami tidak bisa pada wilayah itu. Mungkin seperti itu aja sih Pak. Ya. Hmm. Oke Mila, silakan lanjut. Apa yang mau Ya, ditanyakan lagi kita sambil menunggu teman-teman? Ya, ya kita minta mungkin pemilik media bicara juga ya Mas Yel. Saya mungkin Silakan, sharing pengalaman begitu. boleh. Apakah mereka juga sudah menggunakan AI, tantangannya ya, seperti apa ya? hmm. Ya, Di sini ada Bapak Paulus dulu mungkin ya dari Papua. Halo Pak ya, Paulus, ya. selamat malam. Pak Paulus, apakah ada di depan device? Kalau belum ada, kita ke Ibu Mita ya, Mas Elsa ya, dari Ya, Suara Hati Pena ya. ya, Halo silakan Bu Mita. Ibu Mita, Ibu Hmm. Mita boleh sharing terkait dengan bagaimana, apakah Ibu juga menggunakan AI dalam penulisan di media atau seperti apa tantangannya mungkin bagaimana, silahkan. Masih ini, masih mute ya. Ya, tolong.
Bayu tolong Pak Paulus dan Bu Mita di unmute dulu. Pak Paulus pengen bicara tapi masih di Ya, setelah, ini. jadi Ibu Mita dulu, baru kemudian Pak Paulus ya. Oke, silakan Bu Mita. Tolong Mas Bayu. Ada kesulitan di mana nih? Halo Mas Bayu, bisa dibantu di unmute dulu? Nah, kalau enggak Pak Paulus ini sudah di unmute. Pak Sudah Paulus siap. dulu Oke, silakan. Pak Ya, Paulus silakan dulu. Pak Paulus. Ya. Iya, Pak Elza, izin Ya. saya karena kuliah jadi sebelah Hmm. pakai laptop dan ini saya pakai desktop. Ya, Ya. Apa yang disampaikan ini kami juga dari kampung, tetapi toh akhirnya apa yang disampaikan Pak Tri itu juga kami mencoba dan bukan rahasia umum lagi bahwa AI dan ChatGPT itu menjadi bagian dari para jurnalis untuk mengerjakan tugas-tugas jurnalistik mereka di lapangan. Memang akhirnya berbicara tentang kejujuran, prinsip-prinsip moralitas yang ada pada diri setiap jurnalis maupun redaktur yang nantinya itu sebuah berita di-upload atau dicetak. Tadi disampaikan Pak Tri bahwa para pemikir-pemikir canggih ini sudah berprediksi ke depan bahwa suatu ketika media-media ini akan tidak berfungsi, bahkan pekerjaan semuanya diambil alih oleh teknologi. Saya pikir sebuah tantangan buat kita semua, terutama yang bergerak di dunia media. Tetapi bahwa jujur para wartawan ketika menulis awal, ide-ide awal itu memang mereka googling dari ChatGPT maupun AI, dan itu tidak bisa menipu itu. Sekarang kembali lagi kepada kejujuran ilmiah kita. Mampukah kita jujur untuk mengatakan bahwa ini loh hasil pemikiran dari teknologi atau pemikiran dari originalitas pemikiran saya, lalu saya jujur menulis itu bahwa ini loh hasil dari mesin yang notabene juga mungkin lebih canggih dari pemikiran saya begitu. Apalagi saya dari kampung, ya dari gunung, dan ya lembah di sini tak jarang juga akses internet juga susah gampang. Tetapi intinya bahwa apa yang disampaikan itu memang benar. Para wartawan sekarang ini tidak terlepas dari teknologi itu. Nah, tergantung sekarang ini kejujuran kita, prinsip moral kita, dan taat asas terhadap undang-undang. Tetapi tools untuk itu tadi dikatakan bahwa ya peraturan Dewan Pers baru dikeluarkan bulan Januari atau Februari ya, peraturan nomor 1 Dewan Pers. Wah, bayangkan saja teknologi ini sudah dipakai sekian tahun, sudah merasuk ke cara-cara manipulasi ide dan lain-lain dalam menulis, tetapi pada akhirnya bisa juga ada yang betul-betul jujur terhadap pemikirannya, tetapi ketika diakses di internet atau mesin teknologi, lalu dikatakan sekian persen adalah hasil jiplak atau plagiasi dari ide-ide orang begitu. Pertanyaannya adalah, lalu saya harus percaya mana? Percaya mesin atau percaya ide saya dalam penulisan originalitas karya saya?
saya lebih condong kepada originalitas tulisan saya, walaupun uh, oleh teknologi mendeteksi bahwa mungkin saya jiplak dari tulisan atau karya orang lain. Ketika itu kepercayaan diri saya penuh pada kemampuan atau ya daya kreasi saya untuk membuat sebuah karya yang menurut hemat saya itu adalah karya originalitas, tetapi oleh mesin dikatakan 90% plagiasi, terserah dia menurut saya. Menurut saya. Tetapi harus diakui bahwa manfaat teknologi mempermudah saya untuk menulis, manfaat teknologi membantu saya untuk ketika saya no idea, maka dia bisa membantu untuk saya berkreasi setelah ide itu muncul dan saya menulis dengan baik. Mungkin itu saya tidak mengatakan bahwa teknologi itu pure tidak baik. Teknologi itu baik. Kembali kepada subjek saya bahwa saya mau jujur atau tidak mungkin itu. Itu sedikit komentar saya. Tetapi terima kasih banyak ilmu yang malam ini Pak Elsa share. Saya biarpun jadi siswa, tapi saya harus berusaha untuk menyisihkan waktu. Tak jarang ini 1 tahun saya tidak pernah ikut ini. Maaf Pak Elsa, tetapi kalau hal yang penting pasti saya berusaha untuk ikut. Ini saya harus off cam dan audionya saya tutup. Saya harus dengar di pemaparan materi dari Pak Tri. Terima kasih banyak Pak Elsa, Bu Mila, Pak John, Nofri, dan teman-teman semua. Ilmu yang baik dan sangat berguna untuk kami yang di kampung-kampung ini. Pak Tri, saya tinggal di Papua. Nanti Pak Elsa jelaskan di Papua mana itu. Pak Elsa lebih tahu. Soalnya dia sudah pakai pakaian Papua, jadi dia akan menjelaskan begitu. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa buat kami yang ada di kampung. Pak Elsa dan Bu Mila, makasih banyak. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Pak Paulus. Ya, demikian tadi Mas Tri Suherman. Pada akhirnya ini menyangkut soal moralitas, soal integritas, soal kejujuran dari orang itu. Karena kita terus terang agak sulit untuk mendeteksi seberapa besar ini memang karya yang bersangkutan, seberapa besar ini karya dari yang lain termasuk dari AI. Gimana tuh Mas Tri sekarang? Ya. Terima kasih Pak Paulus. Sukses juga buat Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita bisa menjadi bahan diskusi. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu juga sekalian bahwa ini saya bagian dari belajar juga. Kalau ada yang salah mohon. Oke, Ya, itu responnya ya, berarti saling belajar ya, Mas Elsa. Ya. Apakah jadi kita ini, Ibu Mita, mungkin sedikit juga boleh berikan gambaran bagaimana di suarahatipena.com. Ya. Silakan Ibu Mita. Masih ada nggak bisa problem. terbuka ya? Iya, belum bisa dibuka ya. Oke. Belum. Tapi Ibu Mita sudah menulis di chat, katanya kami menggunakan AI tergantung kebutuhan. Ya. Jadi silakan diartikan sendiri ya. Tapi kebutuhan ini tafsirnya bisa beragam. Nah, itu dia. Bisa. Sesuai kebutuhan aja bisa, ya, Bu ya. Kalau kebutuhannya banyak, maka penggunaan AI-nya banyak. Kalau kebutuhannya sedikit, maka AI-nya menjadi sangat mungkin sedikit. kalau buru-buru gitu, Mas Elsa segera pakai AI begitu mungkin ya. Ya. Tapi kalau banyak waktu mungkin lebih analis dan seterusnya. Terima kasih Bu Mita, sayang sekali Bu Mita nggak bisa bicara karena mungkin ada kendala teknis ya soal mic. Waktu kita sedikit lagi, apakah masih ada dari teman-teman yang masih pengen mengekspor lagi atau mungkin sharing terkait penggunaan AI di dunia jurnalistik? Silakan. Oh ya, tadi Mas Satrio ya, Mas Elsa ya. Ya, Mas silakan Satrio. Ini wartawan senior ya, silakan. Ya. Halo Mas Satrio.
Satrio. Oke, mungkin kalau enggak ini tadi ada kutipan lagi dari John ya. Saya setuju dengan anjuran Mas Tri agar penulis artikel tidak menggunakan dalam arti mengutip AI ya. Ya, tapi tadi yang dimaksudkan oleh Mas Tri itu kan bukan tidak boleh seorang penulis artikel menggunakan AI, tapi sebaiknya memang seorang penulis artikel itu menggunakan konsep dasar pemikirannya sendiri yang kemudian kalau dia mau kembangkan lewat AI itu kan nggak masalah. Misalnya kita ingin mengutip pendapat seorang tokoh tentang politik kan kita bisa tanyakan ke AI ya, yang berkaitan dengan tema yang hendak kita tulis. Oke, kalau tidak ada lagi Mila, mungkin kita akan tutup pertemuan ini. Kita minta Mas Tri untuk memberikan closing statement terkait dengan tema ini. Ya, silakan Mas Tri. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin poin-poin dari apa yang pengen saya sampaikan ini adalah bahwa keberadaan artificial intelligence di dunia jurnalistik itu adalah bagian dari kondisi zaman, tuntutan zaman yang ada pada hari ini. Mau tidak mau kami sebagai seorang jurnalis tidak boleh terkaget-kaget gitu ya. Kami harus belajar terus, kami harus bisa menyesuaikan diri, karena sama seperti zaman dulu mungkin di tahun 90-an gitu ya. Ada yang bilang itu tahun milenium misalnya gitu, itu kan menakutkan seperti ini gitu ya. Kita tiba hari ini di tahun yang dimaksud gitu ya, di tahun 2000 yang 2025 bahkan ya, di mana kita pada akhirnya bisa melakukan penetrasi dengan cukup baik. Dan kami juga berharap dengan keberadaan AI ini, kami juga dengan berbagai hal bisa pada akhirnya menyesuaikan diri. Dan saya cuma pengen menekankan bahwa mulai saat ini khusus dengan teman-teman wartawan juga, bahwa mulai saat ini kita harus bisa mengetahui di mana posisi kita dalam hal keberadaan AI ini, karena jangan sampai pada suatu hari kita justru terkaget-kaget, bingung kenapa ini bisa terjadi ya, saya harus gimana, dan prediksi-prediksi bahwa pekerjaan itu akan hilang, itu akan terjadi. Dan saya sangat percaya ketika kita mengetahui posisi kita terus belajar dan kita terus berusaha adaptif, ini kita akan bertahan. Seperti ungkapan selama ini bahwa bukanlah orang yang kuat yang akan bertahan, tapi orang yang bisa melakukan secara adaptif ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Saya di sini masih belajar juga, dan saya kira juga Bapak Ibu punya perspektif sendiri terkait tema kita ini. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Mas Tri Suharman sudah sharing kepada kita ilmunya dan juga pengalaman langsung ya sebagai praktisi media. Mas Elsa, berarti kita tutup ya, Mas Elsa? Ya, Waktunya pas silakan banget nih, ditutup. 1,5 jam. Iya. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharingnya, partisipasi aktifnya pada malam ini ya. Seperti biasa kita akan ketemu di webinar minggu depan seperti biasa di jam yang sama juga. Terima kasih sekali lagi Mas Tri untuk ilmunya ya. Kemudian selanjutnya kita akan tutup dengan sebuah video. Silakan Mas Bayu.